banyak ya. Apalagi kita ini bisa membuka wawasan kita, tidak hanya melulu di bidang medis ya dok, tapi kita juga harus membuka mata kita mengenai perkembangan teknologi kesehatan yang semakin advance ya pada zaman sekarang ya, terutama nanti kaitannya pengaruhnya pada bidang THTKL ya, yang akan dibawakan oleh Dr. Yanuar Iman Santosa, spesialis THTKL MSI Med. Beliau akan mempresentasikan pengaruh revolusi industri 4.0 di bidang THTKL. Ya. Kami yakin pasti sejawat sekalian akan semangat mendengarkan ilmu yang saya rasa juga untuk saya sendiri juga ilmu yang sangat baru ya. Berikut ini adalah kurikulum vitae dari Dr. Yanuar Iman Santosa, spesialis THTKL MSI Med. Beliau lulusan dari dokter umum dari Fakultas Kedokteran Undip 2007, kemudian untuk lulusan spesialis THTKL dari FK Unpad 2012, kemudian S2 Biomedis dari FK Undip 2017. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Bagian di KSM IK THTKL RSUD Dr. Karyadi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Ya. Kepada Dr. Yanuar Iman Santosa, spesialis THTKL MSI Med, kami persilakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Nuriman. Mohon cek dulu feedback suara saya apakah sudah bisa terdengar dengan jelas. Cukup jelas dok. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Dr. Willy selaku Ketua Perhati Cabang Jateng Utara yang telah memberikan kesempatan. Begitu juga kepada Dr. Dwi Antono yang selaku Kepala Divisi dari Onkologi. Kemudian apa sih perannya atau pentingnya kita memahami tentang yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Ya. Pentingnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa ada sebuah fenomena yang terjadi di dunia kedokteran, di mana kita sekarang tidak lagi bekerja di dunia yang murni hanya seluruhnya dokter. Artinya apa? Artinya sekarang sudah mulai banyak orang lain yang profesinya itu sebetulnya bukan dokter, akan tetapi mulai juga berkecimpung atau bergerak di dalam bidang kedokteran atau kesehatan. Kenapa bisa begitu? Itulah dampak dari revolusi industri 4.0 ini. Kalau kita lihat tantangan bagi kita di era tahun 2020 ini berat sekali. Yang pertama udah jelas bahwa kita tertinggal jauh dari dunia lain, khususnya negara maju dalam hal ini Amerika misalnya dalam hal teknologi kedokteran. Di bidang THT khususnya misalnya endoskopi sudah mulai diperkenalkan tahun 90-an, sudah mulai populer di dunia 90 akhir 2000-an akhir menjelang 2000-an. Akan tetapi baru marak kita pakai alatnya begitu di tahun 2010 atau bahkan menjelang 2020. Artinya kita tertinggal sekitar 10 sampai 20 tahun. Itu pun sekarang belum banyak rumah sakit atau masih ada layanan yang belum memiliki endoskopi di tempat layanannya gitu ya. Nah, berikutnya tantangan lain adalah pembiayaan kesehatan yang menggunakan BPJS yang tentunya mengakibatkan kepada beban kepada rumah sakit dalam hal ini harus efisiensi biaya sehingga tidak bisa investasi yang luar biasa besar ke dalam teknologi ya. Kalaupun misalnya mau melakukan investasi tidak bisa besar-besaran. Artinya alatnya mungkin tidak terlalu
canggih gitu ya. Ditambah lagi COVID-19. Ditambah lagi revolusi industri 4.0. Dan tidak mungkin saya bisa menyampaikan semuanya dalam satu paparan 30-40 menit ini, akan tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ini sebagai pengantar. Ada sebuah dilema, di mana dulu ketika kita bicara masalah layanan kesehatan, kita cukup bahas masalah 3 hal saja. Kualitas layanan seperti apa, aksesnya seberapa banyak, biaya yang tersedia berapa budgetnya, ya. Dan dari 3 aspek ini, kalau kita mau melakukan penyesuaian, misalnya kita mau melakukan peningkatan kualitas, maka ada 2 opsi, apakah kita menurunkan akses atau meningkatkan cost. Dan itu akan saling berpengaruh. Atau sebaliknya, ketika kita mau menambah akses, meningkatkan jumlah user yang menggunakan layanan, maka ada 2 kemungkinan, kualitas menurun atau biaya meningkat. Namun di dunia kedokteran tidak boleh terjadi penurunan kualitas, maka opsinya adalah peningkatan kos. Namun demikian, faktanya di lapangan bahwa sekarang yang terjadi adalah akses yang meningkat, tapi kosnya menurun. Tapi kualitas tidak boleh turun, bahkan diminta tetap atau bahkan lebih baik. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Kalau mengikuti teori yang lama tentu saja tidak bisa, maka dari itu kita harus memperhatikan aspek yang lain, yaitu pemanfaatan aspek teknologi. Karena dengan menggunakan teknologi, kita bisa melakukan peningkatan aspek, baik itu akses, kualitas, ataupun penurunan biaya. Tapi ketika teknologi itu dipakai, dia akan membawa serta bersama dengannya, yaitu peraturan. Bagaimana aturannya nih? Mau telemedicine, aturannya dari pemerintah bagaimana, dari ID bagaimana, dan seterusnya. Begitu juga etikanya. Bagaimana etikanya? Termasuk keamanannya dan juga privasinya. Dan ini semua kita bisa lihat di sini bahwa yang awalnya interaksinya dalam tanda petik lebih simpel, sekarang menjadi sangat rumit sekali. Maka kita yang berada di sisi manapun dari aspek layanan kesehatan, baik itu di sisi akademis sebagai seorang dosen misalnya, ataupun dari sisi asosiasi misalnya, ataupun dari sisi pemerintah misalnya, apalagi bagi yang langsung bergerak di sisi layanan medis di pihak swasta misalnya, harus mencermati aspek mana yang harus diperhatikan betul, tanpa meninggalkan yang lainnya, meskipun pasti ada aspek yang lebih diperhatikan. Kita lihat ilustrasi gambar berikut, bahwa seorang pasien akan melalui perantara media atau gadget atau teknologi, mulai dari sejak membuat janji ketemu dokter, bertemu dengan dokternya, baik melakukan pemeriksaan, pencatatan hasil pemeriksaan, ataupun pengobatan, ataupun rehabilitasi, seluruhnya akan terinteraksi oleh teknologi. Namun, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada perkembangan teknologi yang sangat tinggi. Mulai tahun 90-an, perkembangan alat-alat medis itu sangat maju. Tapi, kita di negara Indonesia kurang sanggup mengikuti dengan cepat. Apa saja teknologi yang kita belum mampu mengikuti dengan cepat? Minimal invasive surgery. Tapi sekarang kita sudah mulai dapat, ya, artinya endoskopi dengan kita mau operasi yang dulu harus open, sekarang sudah bisa yang minimal invasif atau kombinasi di antara keduanya. Kemudian imaging, kemudian tadi sudah disampaikan pada saat pemeriksaan cancer dengan PET scan dan lain-lain, tapi itu pun belum tersedia luas. Lalu teknologi lain seperti bioteknologi, transplantasi, robotic surgery, nanoteknologi, stem cell, ini juga kita masih tertinggal, baik dari sisi hardware, software, ataupun SDM-nya. Ditambah lagi, sekarang ketambahan sebuah tambahan teknologi yang belum pernah kita dengar atau kita pakai sebelumnya, yang tiba-tiba masuk ke ranah teknologi, yang tiba-tiba masuk ke ranah layanan kesehatan. Apa saja teknologi yang terlibat atau komponen dari revolusi industri 4.0? Ada banyak, antara lain mulai dari robotik, kemudian simulasi, integrasi sistem, Internet of Things, cybersecurity, cloud computing, additive manufacturing, augmented reality atau virtual reality, big data, dan lain sebagainya. Dan ini semua adalah hal baru bagi kita.
Kalau kita lihat secara ilustrasi sederhana, maka kita sudah mulai lazim mengetahui sekarang bahwa seorang pasien cukup dengan memasang sebuah jam pintar atau smartwatch yang dikoneksikan dengan sebuah alat ukur tertentu, sensor tertentu, maka dia bisa mengukur misalnya saturasi oksigen ataupun denyut jantung. Kemudian data itu akan dikirim juga melalui HP atau smartphone dari mobile apps dari pasien tersebut, kemudian dikirim ke server pusat atau cloud computing, lalu dari cloud akan masuk ke rumah sakit ataupun ke dokter. Maka yang tadinya harus bertemu fisik, sekarang sudah bisa terjadi layanan meskipun secara jarak jauh. Dan ini proses dibaliknya sangat rumit. Satu hal yang harus kita perhatikan bahwa di tahun 2010, untuk mendapatkan sebuah gambar aerial atau film yang diambil dari udara, itu membutuhkan sebuah helikopter, pilot, dan kameramennya. Namun di tahun 2020, hanya dalam 10 tahun saja, kalau ada yang mau ambil gambar dari udara, nggak perlu lagi sewa helikopter, pilot, ataupun kameramen. Dia cukup menggunakan sebuah alat yang namanya drone. Maka fungsi mendapatkan gambar dari udara sudah bisa didapatkan. Maka hanya dalam 10 tahun, baik kameramen ataupun pilot sudah kehilangan pekerjaannya. Maka pesannya jelas, harus mengupgrade diri kita sendiri. Kemudian, berikutnya, bagaimana dengan dunia kedokteran? Sekarang kita masih praktek seperti ini, manual. Seorang dokter bertemu dengan pasien, rekam medis masih dengan kertas. Tapi di negara lain, dalam ini Cina, sudah memiliki sebuah booth yang pasien tinggal masuk ke dalamnya, lalu konsultasi lewat video call, lalu ketika dia keluar dari dalam kotak video call ini, sudah dapat kotak obat dari kotak di sebelahnya ini, bisa diambil. Jadi kalau kita bisa lihat ada makanan minuman keluar dari sini, ini sekarang keluar langsung obat. Begitupun di Kanada. Bahkan di luar negeri sudah didesain yang potnya itu bisa dipesan dan datang sendiri ke rumah. Ketika dia dipesan, datang ke depan rumah, orangnya tinggal masuk, konsultasi dengan dokter, periksa-periksa, datanya masuk ke smartphone, dan obat pun langsung diberikan. Maka bagaimana dengan di Indonesia? Kapan? Apakah kita sudah siap dengan kondisi seperti itu? Teknologi dalam hal ini selalu digadang-gadang menjadi leverage atau alat ungkit, di mana kalau jumlah dokter sedikit, maka teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan jangkauan atau aksesnya. Kita lihat di bidang THT. Di bidang THT, kita punya kurang lebih 1.630 dokter yang melayani kurang lebih 250 juta penduduk dengan rasio kurang lebih 1:150.000. Maka ini rasio ini jelas tidak ideal. Maka pasti belum menghitung sebarannya, di mana sebagian besar masih tersebar di Pulau Jawa. Di luar Jawa masih sangat sedikit. Makin kurang lagi rasionya. Ya. Dan apa yang bisa dilakukan sekarang, yang sudah dilakukan, dan bagaimana peluangnya. Kita lihat kondisi yang ada, bahwa realitanya memang terjadi kesenjangan infrastruktur. Dalam hal ini infrastruktur sinyal. Sinyal yang cepat itu warnanya merah itu ya, itu sebagian besar di Pulau Jawa. Tapi kita lihat bagaimana dengan di luar Jawa. Masih banyak yang kesulitan untuk sinyal. Itu baru masalah sinyal. Bagaimana dengan tenaga kesehatan? Kalau tadi distribusi dokter THT 1.600, tapi kalau ini distribusi seluruh dokter, untuk yang THT saya belum punya petanya, tapi kita bisa lihat hampir sama nasibnya. Sebagian besar adanya di Pulau Jawa, yang di luar Jawa sedikit. Sementara itu bagaimana dengan SDM kita sendiri? Bagaimana dengan diri kita sendiri? Maka apakah kita merasa termasuk klasifikasi orang yang dalam kategori, mohon maaf, disebut sebagai gaptek? Jika iya, jika Anda mengangguk tadi, maka coba kita cek handphone dari dokter sekalian. Mana handphone yang digunakan oleh dokter sekalian? Apakah ada di depan di sini? Saya yakin tidak ada. Karena handphone di sini keluaran tahun 2000, 2007, 2010, semuanya sudah tidak ada yang pakai. Jadi bisa dibilang HP-nya dokter-dokter itu bagus-bagus, canggih-canggih, update-update untuk teknologi handphonenya. Coba kita lihat. Berdasarkan penguasaan teknologi ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah butek. Butek itu adalah buta teknologi. Artinya dia nggak bisa sama sekali dan berpotensi menjadi korban teknologi nantinya. Klasifikasi kedua adalah gaptek. Dia adalah gagap teknologi, mulai mengenal, tapi biasanya masih bersifat konsumtif, sebagai user saja maksimal. Kalau kita mau meningkat menjadi lebih baik,
maka kita harus upgrade diri kita menjadi minimal meltek atau nama lainnya dari melek teknologi. Kita sudah paham dan mulai lancar, kita sudah Zoom seminggu sekali, bahkan lebih seminggu, bahkan hampir setiap hari Zoom, sudah lancar dengan Zoom, namun baru sebatas user. Bagaimana kita bisa menjadi kreator dan mendapatkan tambahan penghasilan dari teknologi ini. Dan yang klasifikasi terakhir adalah cantik atau canggih teknologi informasi komputer. Dan ini sangat fasih, dan dia berpotensi menjadi seorang owner dari sebuah sistem yang dia buat, dan bisa menghasilkan penghasilan yang besar dari internet. Dan dari keempat klasifikasi tadi, yang tidak enak adalah yang butek. Karena yang butek berpotensi jadi korban. Jadi kita nggak boleh jadi orang yang butek. Kalau masalah HP kita sudah update, maka sebaiknya masalah teknologi kesehatan atau health tech kita juga update. Supaya kita tidak menjadi korban dari teknologi atau korban dari zaman. Maka yang pesan penting yang saya bisa sampaikan adalah dalam hal mindset. Kita harus mau bertumbuh. Kita harus mau belajar, kita harus mau mencoba. Jangan berposisi sebagai fixed mindset. Bahwa teknologi sudah menjadi bagian dari kedokteran modern, dan ini sudah hal yang mutlak. Namun demikian, memang awalnya itu hanya sedikit orang yang menjadi inovator, hanya sekitar 2,5%. Dan yang mengikuti dengan cepat biasanya hanya 13%. Sisanya biasanya 34% ini ngikut-ngikut kalau udah yang lain pakai. Tapi tetap sisanya ada 16% yang tidak mau ikut sama sekali. Nah, mohon maaf, kita jangan sampai termasuk dalam golongan yang tertinggal ini. Ya. Dalam sebuah proses transformasi digital ada 3 komponen penting. 1, kita mau pakai teknologi yang mana. 2, biaya yang kita miliki berapa budgetnya. Tapi yang paling penting sebetulnya ada di nomor 3. Yaitu SDM-nya. Bagaimana dengan dokternya? Sudah mengetahui tentang apa? Sudah memiliki keterampilan seperti apa? Ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Jadi rumah sakitnya atau kliniknya mungkin sudah beli alat yang canggih, sudah beli sistem yang canggih, tapi dokternya belum terlatih, maka nggak maksimal proses transformasi digitalnya. Karena ketika kita berbicara masalah health tech, ternyata teknologinya banyak sekali. Dan ada beberapa yang akan kita singgung sedikit di sini, antara lain robotik, 3D printing, artificial intelligence, dan IoT. Kalau kita lihat prediksinya, dari referensi yang disebutkan, ada beberapa yang akan memiliki potensi yang besar, ada yang tidak terlalu besar. Yang besar antara lain ada di telemedicine, smartphone apps, dan juga AI. Lainnya memang punya potensi, tapi belum pasti besar. Ini diprediksi mulai dari tahun 2020 sampai 2040, dan sekarang sudah 2020, berarti dalam 5 sampai 20 tahun lagi, inilah prediksi yang akan terjadi berdasarkan referensi. Apa sih revolusi industri? Saya yakin dokter sekalian sudah sering lihat gambar ini, tapi saya mau mencoba menghubungkan apa yang terjadi dari sistem ini dengan kedokteran. Jadi, tadi saya sudah singgung bahwa kita mulai bersinggungan dengan orang-orang di luar kedokteran. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang biasa di industri, orang-orang yang biasa di pabrik. Jadi awalnya di pabrik itu pakai tenaga kuda, tapi terus punya mesin uap. Maka terjadilah revolusi industri yang pertama, tahun 1800. Kemudian pabriknya mulai pakai lini produksi. Kemudian mulai ada robot di beberapa tempatnya. Kemudian pabrik yang canggih terhubung dengan internet semuanya. Apa hubungannya dengan kita di kedokteran? Nah, di kedokteran tahun 1800 kita baru mengenal masalah sanitasi, kesehatan, kebersihan ya. Public health dengan sanitasi. Kemudian baru di tahun 1900-an muncul rumah sakit besar dan berbagai jenis spesialisasi dan juga temuan antibiotik. Di 3.0 baru informasi teknologi masuk, dan di 4.0 baru mulai smart medicine masuk. Kita akan bahas lebih detail. Karena ini berhubungan erat dengan sejarah, ada baiknya kita mengetahui sedikit tentang sejarah untuk bisa mengetahui tempat kita di masa depan. Yang pertama, di tahun 1800, itu kita lagi ngerti tentang apa sih si dokter-dokter itu. Ketika orang di pabrik ngerti masalah mesin uap, kita baru mulai operasi. Tahun 1846 dengan anestesia. Di tahun 1900-an, ketika orang di pabrik sudah ngurusin mesin lini produksi supaya produksinya efisien,
kita dokter-dokter masih bahas masalah antibiotik, penemuan antibiotik, transfusi darah, penisilin, dan kemoterapi. Di saat 3.0 di tahun 2000-an, orang di industri sudah mulai pasang mesin robot di pabriknya, kita masih membahas masalah operasi, dan juga sudah mulai masuk di situ tahun 85 sebetulnya di Amerika, operasi robotik yang pertama, tapi robotnya masih sederhana. Di 4.0, ketika sekarang sudah ngomongin tentang IoT dan lain-lain, big data, orang di kedokteran masih bahas tentang apa? Masalah pengobatan, vaksin, dan lain-lainnya. Artinya apa? Terjadi gap yang luar biasa, di mana kita yang awalnya tidak paham sama sekali apa itu industri, apa itu efisiensi dengan menggunakan teknologi, internet, IoT, dan lain-lainnya, tiba-tiba teknologi yang canggih-canggih itu memiliki tempat di luar industri manufaktur, dan dia masuk ke industri kesehatan. Tentu saja mereka sudah ada ahli-ahlinya yang bergerak di bidang itu, dan tiba-tiba mereka memiliki lahan yang baru, yaitu di dunia kesehatan. Maka mereka dengan senang sekali masuk ke industri kesehatan dan memulai industri yang baru, memulai bisnis yang baru. Oke, itu dari sisi industri dan bisnisnya. Sekarang kita lebih fokus kepada sisi dokter dan pasiennya. Di tahun 1990-an, itu sampai dengan tahun 2000-an, itu masih terjadi hubungan dokter dan pasien yang sifatnya paternalistik. Ini obatnya, kamu sakit ini diobatnya diminum, nggak usah banyak tanya, besok datang lagi. Itu pasien ikut di tahun itu. Itu yang disebut sebagai paradigma 1.0 dalam hubungan antara dokter pasien secara paternalistik. Kemudian menjelang tahun 2007 sampai 2017-an, baru mulai ada yang konsep reactive care, di mana pasien mulai menjadi pusat perhatian. Bukan lagi dokter yang jadi pusat perhatian, tapi pasien. Lalu yang lainnya mengikuti. Kemudian tahun 2017 ke atas, mulai lebih proaktif kepada layanan pasien. Misalnya jenis diagnosisnya atau jenis treatmentnya lebih proaktif sifatnya. Dan yang terakhir, yang sekarang sudah bersifat prediktif. Bahkan istilahnya sebelum orangnya muncul tumor misalnya, kita sudah bisa prediksi akan muncul tumor karena sudah dideteksi secara genetik, nanti kita bisa lakukan intervensi sebelum tumornya muncul. Itu salah satu kisah yang menarik adalah kisah tentang Angelina Jolie, di mana dia sudah melakukan diagnostik secara genetika, kemudian diketahui dia memiliki kemungkinan atau secara genetik predisposisi terjadinya keganasan di payudaranya besar, sehingga dia memilih untuk memutuskan mengangkat bilateral, tapi kemudian digantikan dengan implan. Artinya apa? Sifatnya dia tidak menunggu sampai ada tumornya muncul dulu baru diobatin, tapi dia memprediksikan. Sehingga di dalam konsep kedokteran modern sudah muncul konsep yang disebut sebagai 4P, yaitu prediktif, preventif, personalis, dan partisipatif. Dan di sini yang penting, di mana pasien akan mulai memegang kendali atas layanannya. Jadi kalau dulu kita bilang ini obatnya, terus diminum aja nggak usah banyak nanya, karena dokternya yang lebih tahu, sekarang udah nggak bisa lagi seperti itu. Sekarang pasien sudah memiliki kekuasaan yang mulai bertambah besar, dan seringkali dia datang sudah membawa informasi yang banyak ke kita. Di dunia kedokteran sendiri, ada banyak sekali turunan dari jenis-jenis teknologi yang dipakai. Namun, sebagian itu adalah milik rumah sakit. Kita nggak usah bahas, kita bahas saja dari sisi dokter. Maka kurang lebih tinggal separuhnya. Ya, maka kita akan bahas beberapa, mungkin belum bisa semuanya. Pertama, cloud computing. Cloud computing adalah sistem pengerjaan sesuatu sistem atau komputer dengan rekam medis misalnya, tapi disimpannya tidak di dalam hard disk komputer tersebut, tapi di server yang tempatnya berbeda. Bahkan di beberapa tempat, sehingga kalau database-nya rusak satu, masih bisa di backup di tempat yang lainnya. Maka beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit Karyadi, alhamdulillah sudah bertransformasi dari rekam medis yang manual menjadi digital. Bahkan sekarang beberapa sudah dalam bentuk mobile apps. Maka otomatis apa dampaknya bagi seorang dokter THT? Siap-siaplah untuk beradaptasi, karena mengisi rekam medis yang
manual itu cepat, tinggal ditulis tangan, set, selesai. Tapi kalau mengetik, waktunya lebih lama, karena ada kolom tertentu yang harus diisi, kalau belum diisi nggak bisa berpindah ke kolom berikutnya. Dan hati-hati bahwa di dalam rekam medis yang manual, yang digunakan sebagai verifikasi adalah tanda tangan. Tapi di dalam sistem rekam medis elektronik, verifikasinya adalah menggunakan username dan password sebagai login. Dan ini berperan sama dengan tanda tangan. Jadi mohon hati-hati menggunakan username dan password, karena oleh sistem, oleh rumah sakit, oleh hukum, itu dianggap setara dengan verifikasi tanda tangan dari DBJP. Kedua adalah telemedicine. Sebetulnya telemedicine sudah diimpikan sejak lama, tapi sistem atau teknologinya baru muncul sekarang. Tapi yang ingin saya singgung sedikit di sini bahwa telemedicine itu kegiatannya macam-macam sebetulnya. Ada yang disebut sebagai, yang sering dikenal adalah hubungan antara pasien dengan dokter. Ini disebut sebagai telekonsultasi. Kemudian kalau hubungannya dokter umum tanya ke dokter spesialis misalnya, ini namanya disebut bisa sebagai teleasisten. Kalau pasien kepada dokternya, bisa juga ini teleekspertis. Tapi sebagai backbone atau sebagai komponen wajib adalah adanya rekam medis pasien, atau dalam hal ini rekam medis elektronik. Ada juga hubungannya antara pasien dengan non-dokter atau perawat atau bidan, yang sifatnya adalah telemonitoring. Jadi memang betul bahwa telemedicine mulai memiliki peran yang signifikan, bahkan dalam COVID ini sudah mulai meningkat jauh sekali dari yang awalnya telemedicine hanya dipakai 11% di tahun 2019, tiba-tiba di tahun 2020 meningkat jauh menjadi 76%. Artinya telemedicine yang tadinya tidak diterima oleh konsumen, sekarang konsumen atau pasien meminta proses telemedicine. Meskipun bentuknya macam-macam, ada yang sinkronos, asinkronos, dan lain-lainnya, yang ini nanti membutuhkan telaah lebih lanjut, mana jenis telemedicine yang cocok untuk diterapkan di tempat praktek dokter sekalian atau di rumah sakit dokter sekalian. Berikutnya adalah teknologi 3D printing. Dengan teknologi 3D printing, kita bisa melakukan proses medical image processing. Contohnya misalnya seorang pasien yang mengalami fraktur maksilofasial, kita biasanya ambil data CT scan-nya, maka kita bisa identifikasi lokasi frakturnya. Kemudian kita bisa lakukan rekonstruksi 3 dimensi dari komputer. Namun hasil rekonstruksi ini bisa juga dicetak menjadi barang fisik yang bisa disentuh, yang diharapkan berguna membantu dokter dalam melakukan simulasi atau perencanaan. Kira-kira mau pasang plate-nya berapa, di sebelah mana, berapa full, dan seterusnya. Maka kita bisa merencanakan pelaksana pasien untuk mendapatkan hasil yang diharapkan lebih baik. Berikutnya adalah robotik. Ada banyak mesin robotik, kita akan bahas dengan singkat karena teknologinya sudah ada, di Indonesia sudah ada satu, namun harganya cukup mahal, kurang lebih yang TORS, yang defensi sistem ini sekitar 20 miliar, dengan biaya operasional per operasi sekitar 60 juta, yang artinya kemungkinan besar tidak bisa dijamin oleh BPJS, tapi rumah sakit swasta yang ada, baru ada satu di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Bunda. Nah, ini adalah contoh settingnya, di mana yang berada di atas kepala ini bukan dokter, ini adalah perawat, ini adalah teknisi. Sementara dokternya berada di dalam konsol, melakukan operasi sambil melihat ke controller, dengan memegang alat seperti ini, bisa mengendalikan mesin seperti ini untuk melakukan pemotongan, penjahitan, ataupun reseksi tumor. Berbagai robot yang lain juga mulai muncul, ada yang bentuknya seperti ular begini ya, jadi bisa masuk ke dalam, lalu ada lampunya, cahayanya, lensanya, serta berbagai alatnya, dan dikerjakan seperti ini untuk melakukan operasi pengangkatan tumor di hipofaring, laring, yang awalnya harus pendekatan open approach, open surgery, ini sekarang bisa dilakukan dengan minimal invasive surgery. Bagaimana dengan dirinologi? Nah, kita lihat ada yang agak aneh dengan settingan gambar ini, di mana seorang dokter THT melakukan operasi face sendirian tanpa asisten. Di sini kita lihat ada 3 instrumen, yaitu endoskop, alat, dan juga suction. Namun hanya ada 2 tangan, 1 orang. Karena suctionnya tidak dipegang asisten, suctionnya dipegang oleh robot. Ya, ini berbagai skenario yang bisa dilakukan. Begitupun juga untuk robot untuk berbagai macam mounting untuk endoskop, ataupun robot juga tersedia juga robot untuk telinga yang nanti bisa membantu untuk memegang endoskopnya
atau memegang teleskopnya, atau memegang suctionnya, atau bahkan melakukan proses insersi dari implan koklea secara otomatis. Berikutnya adalah big data dan maaf AI. dokter, waktu kurang 2 menit ya dok. Oke, baik. Saya akan lebih cepat. Untuk big data dan AI, prinsipnya adalah bisa mengenali gambar secara otomatis. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya ada sebuah sistem, kita taruh sebuah gambar, maka dia bisa mengenali ini gambar apa, membran timani yang normal. Kemudian kita ganti gambarnya, dia bisa tahu ini membran timani yang perforasi. Namun AI itu di dunia kedokteran maksimal dia akan berada kurang lebih di sini, bersifat conditional automation. Artinya dia tidak akan menggantikan seluruhnya dari fungsi dokter. Tetap akan ada peran dokter dan perawat untuk menangani pasien. Tapi kita perlu memahami bahwa bagaimana cara kerjanya. Dan pasien sekarang sudah memiliki superpower yaitu Google. Jadi dia pasti sudah cek di Google. Pasien dulu sifatnya pasif, sekarang sudah bergerak ke arah yang aktif. Yang tadinya mereka mencari alur pasien mencari pengobatan seperti ini, maka di fase pencarian mereka akan mencari melalui searching, baik itu di sosial media, Google, YouTube ataupun yang lainnya, hingga mendapatkan arah untuk menuju tempatnya dan melakukan pengobatannya. Jadi kita bisa lihat ada berbagai alurnya, dan meskipun kita bisa menolak kehadiran teknologi ini atau marah dan lain-lainnya, tapi pada akhirnya kita terpaksa harus menerima. Dan semakin cepat kita menerima, kita bisa memahami bahwa yang bermasalah di sini bukan masalah dokter atau teknologi, tapi yang bermasalah adalah dokter harus menguasai teknologi tentunya dengan berpegang pada etika. Dan ini adalah berbagai startup di bidang kesehatan yang sudah berdiri, dan kami dari Lanuga Studio juga sudah mencoba membantu proses transformasi digital dari beberapa klinik. Kalau kita lihat di sini, klinik ini salah satu klinik yang kita bantu. Ketika pasiennya mencari di Google, maka muncul di Google. Kemudian ketika dicari petanya, muncul petanya. Kemudian sosial media juga ada, dan website dan mobile apps-nya juga tersedia. Begitupun Skincare di Kudus ini juga sama, dia juga sudah memiliki mobile apps-nya. Nah pertanyaannya, apa yang akan muncul kalau kita masuk ke Google dan mengetik nama kita sendiri? Nah itu PR kita masing-masing, nanti kita coba cek. Take home message adalah teknologi adalah bagian penting, terserah kita mau siap atau tidak, dan digital transformasi dimulai dari dokternya sendiri, dan kita harus mengupgrade diri untuk menjadi user, atau bahkan bisa jadi kreator atau bahkan owner, ya. Dan teknologi itu hanya alat, tidak akan pernah bisa menggantikan dokternya, terutama dalam hubungan dokter dengan pasien. Dan soft skill yang penting kita harus mulai tambah pelajari adalah komunikasi, digital literasi, creativity, problem solving, dan teamwork atau kolaborasi. Karena akan ada partisipasi dari orang IT di sana juga. Mulai bangun sistemnya, mulai bangun keberadaan digital kita dan personal branding kita, baik melalui sosial media, website, atau mobile apps, dan mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yanuar Iman Santosa, spesialis DHDKL MSI Med, atas presentasinya yang sangat menarik, itu sangat membuka wawasan bagi kita semua. Prinsipnya berarti kita harus mengupgrade diri kita sendiri ya dok ya, untuk mengikuti perkembangan teknologi. Tadi juga sudah dijelaskan tanpa mengorbankan kualitas dan biaya, dan juga jangan sampai kita termasuk ke golongan yang buta tadi ya dok. Buta teknologi ya dok ya. Buta teknologi. Butek apa butek? Yang mungkin istilah baru ya dok, saya baru tahunya kan gaptek ya dok. Ternyata ada yang lebih parah yaitu butek. Kalau bahasa Jawa butek kan kepuh ya dok ya. Ya. Paling tidak kita harus bisa mutek atau cantik ya dok ya. Ya. Ini sudah ada pertanyaan ya dok ya, untuk mengenai topik dokter. Ini yang paling sering ditanyakan ini mengenai pengobatan telemedicine ya dok ya, di bidang THTKL ini kurang bagaimana ya dok ya, dari apa ini tidak dijelaskan ya dari segi hukumnya atau cara prakteknya. Tapi kalau menurut dokter untuk telemedicine ini bagaimana dok? Kaitannya dengan di bidang THT ini, apakah memang bisa membantu? Kadang kan memang ada keterbatasan ya dari segi pemeriksaan ya dok ya, sehingga diagnosis yang didapatkan juga kurang
kurang maksimal ya dok ya. Mungkin ada solusinya, terutama kaitannya dengan revolusi 4.0 tadi, penggunaan teknologi mungkin tadi ya dok. Saat ini kan telemedicine ini hanya sekitar dari ini ya dok ya, dari anamnesis kemudian juga foto ya dok ya, yang bisa didapatkan dari pasien. Apa mungkin ada perkembangan yang lebih ke depannya dok, perkembangan telemedicine terutama di bidang THT. Ya, terima kasih Dr. Nuriman. Yang perlu dipahami di sini bahwa PP Perhati belum mengeluarkan panduan secara spesifik berkaitan dengan telemedicine, sehingga apapun pernyataan yang saya sampaikan di sini adalah pernyataan pribadi saya, sehingga mungkin masih ada ketidaksetujuan atau ada beberapa hal yang harus dikoreksi. Saya sampaikan disclaimer dulu sebelumnya. Namun PBID sudah memiliki edaran, sudah memiliki panduannya, kemudian dari Kemenkes sudah memiliki surat edarannya. Jadi saya jelaskan sedikit begini. Awalnya telemedicine hanya boleh menurut Permenkes, menurut menurut Permenkes adalah dari tenaga medis ke tenaga medis, dari dokter ke dokter saja, atau tele expertise ataupun tele asisten dari dokter ke dokter. Namun karena adanya COVID-19, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa boleh dari pasien langsung ke dokter. Dengan catatan, ada syarat dan ketentuan berlaku. 1, ada SIP-nya, 2, ada sistem yang aman, 3, ada rekam medis elektronik untuk mencatat semua terjadinya hal yang terjadi di antaranya. Dan ada juga restriksinya. Obat-obat tertentu tidak boleh keluar, ada tindakan tertentu yang sifatnya gawat darurat juga tidak boleh dilakukan. Maka harus dilakukan langsung ke layanan offline. Artinya apa? Telekonsultasi atau telemedicine ini tidak boleh menggantikan pemeriksaan fisik dokter. Namun dia bisa menjadi alat screening. Oh Pak, ini kayaknya keluhannya ringan nih. Oke, bisa dengan treatment ABC. Itu diizinkan dari sistem dari surat edaran Kemenkes. Oh Pak, ini berat nih, harus datang. Masalahnya sesak RW, harus datang ke UGD cepat. Tidak boleh malah diberikan nasihat, oh Pak ini pakai oksigen aja, beli sendiri, nggak boleh. Itu harus segera datang ke rumah sakit. Itu harus dipegang dulu, bahwa ada batasannya, ada rule-nya. Yang kedua, tools-nya. Nah, kalau kita butuh masuk ke telinga, hidung, tenggorok, dan nggak ada endoskop atau otoskop, ya tentu saja nggak bisa. Tapi di Amerika, di luar negeri, di Eropa, sudah ada beberapa otoskop yang sifatnya bisa menyambung ke handphone, sehingga bisa mengambil gambar ke telinga, hidung, dan bisa dikirim gambarnya. Nah, itu yang kita mungkin perlu pikirkan untuk dikembangkan berikutnya. Dan yang terakhir tentunya telekonsultasi ini tetap harus menggunakan fasilitas kesehatan. Jadi, kalau yang membangun sistem telekonsultasi adalah rumah sakit, ya maka boleh, karena semua urusan administrasi ditanggung oleh rumah sakitnya, baik itu pendaftaran, pembayaran, perizinan, rekam medis elektronik, dan lain-lain. Pertanyaannya bagaimana kalau saya sebagai dokter pribadi ingin telekonsultasi sendiri? Nah, itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah memiliki sistemnya. Kalau misalnya kliniknya sudah punya klinik, tapi belum punya sistem telekonsultasi, nah itu bisa dipertimbangkan untuk membangun sistem telekonsultasi yang sederhana. Ya, begitu Dok Iman. Ya, terima kasih Dokter Yanuar. Kemudian juga ada pertanyaan nih Dok, selain memberikan dampak yang positif ya Dok ya, dari revolusi industri ini, itu bagaimana Dok tentang dampak negatifnya Dok bagi dokter yang tidak mengikuti perkembangan teknologi ini Dok? Betul, maka dampak negatifnya adalah praktek kedokteran yang tadinya bersifat lokal, sebagai contoh kalau dokter THT praktek di Sulawesi misalnya, maka siapa yang akan menjadi pasien dokter tersebut? Maka orang yang tinggal di Sulawesi atau tinggal di kota yang sama. Namun dengan adanya teknologi dalam hal ini telemedicine dengan platform yang sudah ada, maka ada kemungkinan pasien yang berada di Sulawesi akan dilayani oleh dokter yang ada di Semarang atau di Jakarta. Maka pertanyaannya bagaimana dengan dalam tanda petik kesejahteraan dari dokter yang berada di Sulawesi tersebut? Apakah itu bisa memicu menumpuknya dokter di kota besar sehingga nggak ada lagi dokter yang mau ke daerah dan seterusnya? Itu berpotensi terjadi. Terima kasih Dokter Yanuar.
demikian untuk sesi tanya jawab untuk kesempatan siang hari ini ya dok ya.